Halo friends, di soal ini diketahui natrium sianida dapat dibuat dengan cara mencampurkan 50 ml natrium hidroksida dengan 50 ml larutan asam sianida. Di sini konsentrasinya sama ya. Nah, ditanyakan senyawa tersebut itu akan terhidrolisis dengan pH larutan berapa. Jadi di sini bisa kita ionisasikan dulu ya. Natrium hidroksida atau NaOH ditambahkan dengan asam sianida atau HCN, maka produknya itu adalah natrium sianida ditambahin sama air. Nah, di sini kita juga bisa buat MRS-nya mula-mula reaksi dan sisa. Nah, karena di sini diketahui konsentrasinya itu sama ya untuk NaOH sama HCN-nya, dan volumenya itu juga sama-sama 50 ml, konsentrasinya juga sama-sama 5 kalikan dengan 10 pangkat min 3. Dan kita harus melihat kembali di mana jumlah mol bisa didapatkan dengan cara molaritasnya dikalikan dengan volume. Jadi, 5 kali 10 pangkat min 3 ini kita kalikan dengan volumenya, yaitu 50 ml. Dan kita dapatkan hasilnya itu adalah sebesar 0,25 milimol. Nah, di sini bisa kita substitusin aja ya. Mula-mula ada sebesar 0,25 milimol, HCN-nya juga 0,25 milimol. Maka untuk yang bereaksi akan berkurang sebesar 0,25 milimol untuk reaksinya, sedangkan untuk produknya itu akan bertambah sebesar 0,25 milimol. Untuk airnya juga ya akan bertambah sebesar berikut. Nah, untuk sisanya tinggal kita jumlahin aja. Jadi untuk reaksinya habis, untuk produknya akan sebesar 25 milimol garamnya, untuk airnya juga 0,25 milimol. Nah, kalau kita lihat produknya ini kan garamnya itu adalah NaCN. Jadi NaCN ini bisa kita ionisasikan jadinya Na+ ditambahkan dengan Cn-. Jangan lupa untuk reaksi hidrolisis yang dapat terhidrolisis itu yang lama saja. Jadi Cn-nya saja yang dapat dihidrolisis atau ditambahkan dengan H2O. Nanti tandanya itu reversible, maka akan menjadi HCN ditambahkan dengan OH-. Sedangkan untuk Na+-nya jika kita tambahkan dengan H2O, maka tidak akan bereaksi atau tidak terhidrolisis karena dibentuk dari basa kuat. Dan kalau kita lihat di sini produk yang dihasilkan itu ada ion OH- yang menandakan larutan ini akan bersifat basa. Jadi karena bersifat basa, kita bisa menggunakan rumus konsentrasi ion OH- didapatkan dengan cara akar Kw per Ka dikalikan saja dengan konsentrasi dari anionnya ya, yaitu Cn-nya. Nah, karena kita belum tahu konsentrasi dari anionnya, kita cari dulu untuk konsentrasi dari garamnya. Karena molnya tadi kita sudah cari, yaitu sebesar 0,25. Nah, untuk cari molaritas, konsepnya itu molnya dibagi ke volumenya. Nah, kalau kita lihat kan NaCN ini dibuat dari mencampurkan 50 ml larutan natrium hidroksida dengan 50 ml sianida. Jadi volume totalnya itu adalah sebesar 100 ml. Kita tinggal jumlahin aja ya, 50 dengan 50. Nah, di sini berarti bisa kita dapatkan 0,25 kita bagi aja dengan 100. Maka untuk konsentrasinya itu sebesar 2,5 dikalikan dengan 10 pangkat min 3, satuannya itu molar. Nah, karena garamnya ini konsentrasinya itu sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 3 molar, maka untuk anionnya ini juga sama, yaitu sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 3 molar. Karena konsentrasinya ini akan sebanding dengan perbandingan koefisiennya, sama-sama 1. Nah, dari sini bisa kita ingat kembali juga di mana Kw itu tetapan ya, sebesar 10 pangkat min 14. Nah, dari sini bisa kita substitusin ya, di mana Kw-nya 10 pangkat min 14, terus Ka-nya sudah ada di soal, yaitu 5 kali 10 pangkat min 10. Sedangkan Cn-nya itu konsentrasinya sebesar 2,5 dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Dan kita dapatkan hasilnya itu adalah akar 5 dikalikan dengan 10 pangkat min 4, satuannya itu molar. Nah, karena di soal diketahui bahwa akar 5 ini merupakan 2,2 dikalikan dengan 10 pangkat min 4 ya. Nah, kita ingat kembali juga apabila ada konsentrasi ion OH- sebesar A dikalikan dengan 10 pangkat min B, jadi pOH-nya itu sebesar B min log A. Nah, dari sini kan konsentrasi ion OH-nya 2,2 kali 10 pangkat min 4. Artinya kita dapat nih untuk pOH-nya itu sebesar 4 dikurangin aja sama log 2,2. Dan kita juga harus ingat kembali di mana pH kalau dijumlahin sama pOH jadi 14. Makanya untuk pH-nya bisa kita cari dengan cara 14 kita kurangin aja sama 4 dikurangkan dengan log 2,2. Dan kita dapatkan hasilnya itu 10 ditambahkan dengan log 2,2. Jadi kita bisa lihat pilihan yang tepat adalah yang D. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.